So, kita pindahlah ke KTM. KTM ini sedikit karena cuman ada Papa Nina sama Ene Bastian ini yang interview. Gua nggak tahu kenapa para pabrikan yang nggak ada yang punya interview. Mungkin Pedro Acosta langsung pergi karena dia mau operasi empam. Jadi gosipnya Ene Bastian ini itu menguji damper, mas damper yang dipakai oleh Papa Nina ketika balapan sejak Argentina. Kemudian dia juga menguji beberapa part yang sebenarnya sudah pernah dia uji ketika tes pramusim, tapi dia nggak suka, itu dia uji lagi mengingat ketika Papa Nina pakai ternyata bagus. Jadi ibarat kata mereka tukeran part sama setup. Nah, Papa Nina itu finish P2. Jadi kalau kalian bertanya kenapa Papa Nina ini menjadi patronnya KTM sekarang, padahal di klasemen dia masih di bawahnya Acosta dan Binder. Ya karena dia secara signifikan bisa lebih baik di antara para KTM lainnya di dua balapan terakhir. Terlepas fakta bahwa di Qatar dia kena penalti. Di Jerez test dia finish P2. Jadi menurut lo? Jadi Papa Nina ditanya, lo menguji apa? Mengingat ya KTM kan sedang dalam masa misuh-misuhnya. Jadi ditanya, lo pakai part apa? Menguji part baru apa? Jadi dia bilang, ya saya nggak menguji banyak hal. Sebaliknya saya fokus hanya pada aerodinamis yang bukan untuk balapan berikutnya tetapi untuk masa depan. Karena kami masih harus menunggu homologasi kedua. Berarti ada part yang mau dipakai tapi nggak bisa dipakai di Lemang. Karena ada jeda yang mereka harus patuhi sebelum mereka melakukan homologasi aero yang kedua. Karena ini kan pabrikan kelas C. Nah, secara keseluruhan saya mencoba memahami motor dengan lebih baik karena pada hari Minggu saya kehilangan 1/10 detik di sektor pertama dan oleh karena itu saya perlu mencari solusi untuk tahun depan. Nah, lu kan bingung kok tahun depan, gue juga bingung tahun depan. Ternyata maksudnya adalah kalau balapan di Jerez lagi tahun depan pakai KTM. Nah, bicaranya pemegang saham, Kak. Dia punya sahamnya KTM. Sementara kalau kalian dengar podcast colongan untuk premium member, kalian tahu lah prospeknya KTM ini akan seperti apa. Mari beneran mereka masih balapan tahun depan. Tetapi ya Papa Nina kan sudah bilang, ya gue mau cari solusi supaya balapannya lebih bagus di sini untuk tahun depan. Artinya dia masih berharap bisa balapan dengan KTM tahun depan. Nah, secara keseluruhan akhir pekan saya fantastis. Ini adalah akhir pekan terbaik saya sejauh ini. Saya juga senang karena saya punya waktu untuk memperbaiki motornya dan pada akhirnya kecepatannya cukup tinggi. Saya juga bisa melakukan fast lap yang mudah bagi saya. Jadi kami bisa mengatakan bahwa kami terus meningkat. Ini benar-benar membuat hidup lebih mudah, terutama dalam membantu mengendalikan keausan ban, tetapi ya anginnya juga kencang. Jadi saya tidak bisa menemukan elemen mana, part mana yang lebih baik dari antara dua part yang saya uji yang punya dampak paling besar. Karena bagaimanapun saya mencoba fokus untuk gaya berkendara saya dan mencoba memahami cara untuk menjadi lebih tajam. Jadi Papa Nina katanya itu menguji sasis yang dia buang ketika di winter test. Jadi mereka tuh punya part-part baru ketika di Sepang kalau nggak salah, dan itu mereka memilih untuk buang dan nggak pakai. Nah, kemarin dipakai kembali untuk diuji. Nah, itu yang menurutnya Papa Nina, ya kami sudah menguji aero sama sasis digadoin, cuman karena ini berangin, gua nggak tahu yang mana yang sebenarnya punya dampak lebih besar untuk memperbaiki masalahnya motor. Tapi ya lebih bagus sih motornya. Cuman yang mana yang lebih berguna gua nggak tahu, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ditanya lah dia soal knalpot baru. Jadi dia bilang, oh knalpot baru itu saya sudah pakai di Qatar. Nah lu bayangin, dia itu sudah menguji part-part baru lebih awal daripada rider KTM lainnya. Jadi dia bilang karena knalpotnya cuma satu, saya cuma pakai mulai hari Sabtu di Jerez. Tetapi untuk di Lemang saya akan dapat 2 knalpot. Jadi mulai sekarang saya akan menggunakannya mulai hari Jumat. Jadi itu knalpot baru mereka harus ada 2 per rider supaya mereka bisa pakai di hari Jumat dan ada yang dipakai untuk hari Sabtu. In case kalau ada masalah motornya dua-duanya pakai knalpot yang sama, kurang lebihnya kayak gitulah. Nah ditanya lah dia, berarti Enea juga pakai? Dia bilang ya ini kan masalah sensasi. Enea kemarin sempat pakai itu tapi dia nggak mau, dia nggak suka. Jadi Enea nggak pakai. Jadi dia bilang ya mungkin itu masalah sensasi aja. Enea nggak suka, jadi dia kembali ke knalpot lama. Sedangkan saya lebih suka knalpot baru. Jadi
ya kami punya pendapat berbeda. Ya sorry to say, kan Hefe Pocara bilang mereka punya hak untuk memilih part mana yang mereka pakai. Kalau ternyata part pilihannya mereka bisa bikin mereka lebih baik, ya berarti mereka lebih bagus dalam hal memilih part. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ditanyalah soal reviewnya. Apa yang mau kamu tingkatkan di pengujian ini berdasarkan hasil dari Heres. Jadi dia bilang, kami tidak jauh dari posisi teratas. Selama 70% balapan, kami tertinggal 1/10 detik dari pemenang Alex Marquez. Jadi sekarang kami tinggal mengerjakan detailnya untuk mengenal motornya lebih baik dan mungkin meningkatkan elektronik serta suspensi depan dan belakang. Kami menguji beberapa hal baru untuk masa depan, tapi menurut saya kami sudah berada di level yang baik. Kami harus terus seperti ini agar kami bisa dapat segera kembali bertarung di bagian depan. Saya cukup dekat dengan Quartararo dan Bagnaia dan saya punya kecepatan yang baik. Nah, ini kan masalahnya dari awal musim itu ceter. Si Pedro Acosta itu sampai kembali ke motor lamanya saking pusing sama ceter di motor baru. Jadi dia bilang, ya kalau masalah ceter sepertinya saat ini tidak ada part dan komponen yang bisa menghilangkannya. Jadi ini hanya soal riding style dan menurut saya cuma riding style yang bisa membantu menghilangkannya. Nah, ditanyalah dia perkara ban. Nah ini nih, jadi dia bilang di awal musim para pembalap Ducati mampu memaksimalkan ban shock sejak lap pertama, sementara kami kesulitan. Tetapi setelahnya di paruh kedua balapan kami bisa lebih konsisten dengan ban itu, sementara mereka mengalami sedikit penurunan kecepatan. Tetapi mereka berhasil menyelesaikan 4 lap terakhir dengan kondisi 36,9 detik, 36,8 detik, dan 37,0 detik dan menciptakan jarak 2 detik yang sulit untuk dikejar. Jadi meskipun Ducati mengalami penurunan kecepatan di akhir balapan, tapi mereka tetap lebih cepat dari kami. Itu intinya. Nah, ini ya ditanya, dia ini P14. Jadi dia bilang, ya hari ini kami berhasil membuat langkah maju, terbukti kami lebih cepat daripada saat kualifikasi meskipun anginnya sangat kencang. Kami juga mencoba beberapa part baru dan ada langkah maju yang kecil, tetapi itu tidak masalah. Nah, ditanya fokusnya apa dong? Berarti lu sekarang, ya saat ini kami lebih banyak bekerja pada pengaturan, pada setup, karena kami tidak punya banyak part baru untuk diuji, hanya beberapa kombinasi dari part-part lama dan yang lain-lain, hanya hal-hal kecil yang baru. Seperti yang saya katakan, ada beberapa yang berhasil dan ada yang tidak. Saya perlu memperbaiki kecepatan menikung saya yang merupakan titik lemah saya dengan KTM. Fast lap saya juga nggak buruk, cuman ya ketika saya cetak fast lap saya agak sedikit kepleset. Jadi saya nggak terlalu senang karena fast lap saya nggak sebagus itu jadinya. Itu karena saya merasa kurang nyaman dengan motor dan akibatnya saya tidak bisa memacu motor sekeras yang saya inginkan. Jadi kami masih membutuhkan beberapa minggu untuk memahami dan menemukan kepercayaan diri yang kami butuhkan. Mengingat bahwa dengan ban baru saya memiliki grip yang sama dengan ketika saya memakai ban bekas. Nah, ditanyalah dia soal tukeran motor sama Papa Nina. Kan dia tukeran part sama tukeran setup dan segala macam. Jadi dia bilang, ya sejujurnya saya tidak tahu apa yang dia rasakan selain soal sasis. Jadi saya pikir dia merasakan sesuatu yang mirip dengan saya dan saya merasakan sesuatu yang mirip dengan dia. Kami menggunakan manajemen daya yang berbeda dan dengannya kami bisa membuat fast lap yang lebih baik seandainya saya tidak mengalami penguncian aka kepleset di tikungan 11. Jadi ditanyalah dia soal Papa Nina sebagai referensi KTM saat ini. Jadi dia bilang, ya saat ini Maverick melakukan hal-hal yang lebih baik dan saya mencoba menirunya. Kenyataannya adalah kami memiliki dua gaya yang berbeda, tetapi gaya dia yang paling menguntungkan di KTM saat ini. Emang seberapa beda gaya lu? Jadi dia bilang Maverick itu lebih lembut sementara saya lebih agresif dengan gas ketika menutup tikungan. Saya juga selalu sedikit bergoyang ketika mengerem dan saya kesulitan untuk rileks di atas motor dan nggak bisa merasa santai. Saya juga lebih condong untuk mencoba menutup tikungan, tetapi dengan melakukan itu saya kehilangan grip sehingga ujungnya saya kehilangan waktu. Jadi ditanyalah dia, lu nguji ban depannya Michelin nggak? Jadi dia bilang, ya itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang kita gunakan di akhir pekan. Jadi mungkin kita harus mengujinya lagi untuk mendapatkan sensasi yang lebih baik. Ya saya sih nggak keberatan. Nah soal apakah saya akan pakai part baru untuk di Lemang nanti, ya saya belum bisa bilang sekarang. Dia ketawa lah.
Nah, duo KTM pabrikan nggak ada yang ngomong. Udah gue bilang, Brad Binder ini lumayan irit ngomong. Nah, Acosta biasanya dia ngomong, tapi nggak tahu kenapa dia ngilang kemarin, mungkin gara-gara ampam dia. Yang ngomong adalah Aki Ayo. Aki Ayo, seperti biasa, dia ini memang agak-agak kaku kalau ngomong. Somehow gue merasa dia ini mukanya sangar, padahal orang Finlandia biasanya agak-agak ramah sih kalau secara personal, cuman somehow ya mungkin dia agak-agak keras, gue nggak ngerti. Cuman ya somehow gue merasa raut mukanya itu yang agak-agak agak-agak serem ya, agak-agak galak lah kalau menurut gue. Tapi aku memang bilang dia agak galak soalnya. Jadi Aki Ayo bilang ini adalah akhir pekan yang positif bagi kami, dan terutama saya ingin melihat ini berlanjut seperti 2 balapan terakhir. Sejak Austin, katakanlah, saya merasa kami mulai menemukan sedikit arah yang lebih baik. Persaingan memang selalu sangat ketat di MotoGP, semua orang terus meningkat. Musim dingin kami benar-benar sulit untuk semua pengembangan, dan terkadang ketika Anda menguji part-part kecil dan para pembalap harus fokus pada akhir pekan balapan di saat yang sama, terkadang kami terpaksa melakukan pengujian selama akhir pekan itu sendiri. Jadi ini bukanlah tugas yang mudah, itulah kenapa pengujian hari ini sangat penting. Katakanlah ini sedikit lebih awal, karena biasanya kan mereka mengujinya di akhir pekan balapan, cuman karena ini adalah tes resmi yang sendirian, jadi dia bilang, ya anggaplah kami menguji ini lebih awal. Jadi dia bilang, kami mencoba menyederhanakan berbagai hal dan memeriksa beberapa part yang telah kami uji sebelumnya. Tentu saja ada beberapa part baru, tetapi banyak dari apa yang kami uji hari ini juga tentang persiapan untuk masa depan. Jadi ini bukan selalu tentang menemukan solusi langsung, tetapi lebih tentang mengumpulkan lebih banyak informasi untuk menjaga kami berada tetap di jalur pengembangan yang benar. Nah, ditanyalah soal Pedro Acosta yang hilang, nggak bisa diwawancara. Kan Pedro Acosta ini sempat crash, dan di hasil tes dia ada di bawahnya Papanina. Jadi dia bilang, yang penting Pedro-nya baik-baik aja. Tentu saja crash ketika pengujian tidak bisa membantu pengembangan, meskipun ya itu tidak sering terjadi. Kondisi trek hari ini agak berangin, dan itu membuatnya menjadi tidak lebih mudah dan juga tidak memungkinkan untuk melakukan perbandingan yang baik dengan hari kemarin, karena hari kemarin boro-boro angin, adanya panas. Namun kami memiliki daftar panjang hal yang harus diuji dan masih banyak waktu yang tersisa. Jadi kami harus terus maju dalam banyak hal, meskipun seperti biasa kami tidak bisa menguji semuanya. Anda harus tahu cara memprioritaskan banyak hal. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada banyak informasi yang kami butuhkan. Ini bukan cuma untuk jangka pendek, tetapi juga untuk pengembangan jangka panjang. Di sisi lain, tujuannya adalah untuk membersihkan papan tulis agar balapan akhir pekan mendatang menjadi lebih sederhana dengan katakanlah paket yang lebih kuat. Ini istilah membersihkan papan tulis itu artinya ada banyak checklistnya mereka soal masalah-masalah motor. Nah, mereka bilang itu dibersihkan artinya hilang satu-satu, kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi kita pindahlah ke Ducati. Jadi Ducati itu hanya para rider motor pabrikan yang mendapat part baru. Para rider yang pakai motor bekas itu nggak dapat part apapun. Jadi Morbidelli sama Alex dan Fermin Andegar itu nggak dapat part baru. Morbidelli nggak ikut tes karena cedera kepalanya. Ah iya, perkara soal ini. Kalau kalian lihat postingan gue di X, kalian bisa lihat gue repost itu punyanya siapa ya? Simon Patterson ya? Itu yang komplain soal kenapa nggak ada red flag ketika Morbidelli crash. Karena ternyata dia crash separah itu. Dia crash itu sepertinya sedikit agak kurang sadar. Ingat, dia itu pernah cedera kepala soalnya. Aturannya, kalau kondisi dia kurang sadar seperti itu, karena dia nggak bisa berdiri, kan? Lama banget dia baru berdiri. Nggak berdiri, ding. Harus ditanduk malah. Itu aturannya harusnya di red flag. Tapi nggak ada red flag. Bahkan video itu nggak diperlihatkan di live. Itu yang dia dapatkan dari tribun penonton. Jadi menurutnya Simon Patterson, kenapa RD kita nggak ngasih red flag? Waktu itu gue jawab, gue bilang ya itu kan perkara duit. Kalau ada red flag, itu yang di belakang crash terus ngejar dari belakang, itu nanti gagal finish point, udah nggak bisa hure-hure crash. Jadi wajar bahwa ini disembunyikan supaya mereka bisa menjalankan balapan tanpa red flag. Karena kalau di red flag lah, gagal lah dia hure-hure crash. Bener nggak sih? Kurang lebihnya kayak gitu. Dan ini bukan kali pertama race control kembali nggak mau mengibarkan red flag ketika rider cedera parah. Kemarin dikatakan Jorge Martin nggak mau red flag gara-gara biasalah you know who.
sedang berusaha untuk mengejar kemenangannya. Jadi kalau di refleks nanti dia batal hore-hore menang. Kurang lebihnya kayak gitu. Kan udah gue bilang ini gara-gara satu orang nih. Apalagi itu home race dia. Udah dia nggak dipenalti gara-gara dia punya firing lepas-lepas nggak jelas itu. Udah gitu nggak ada refleks ketika Morbidelli masih nggak sadar. Ya you know lah, udah gue bilang Mike Webb ini sepertinya adalah ABR tingkat dewa. Nah, Morbidelli itu nggak turun tes karena dia cedera kepala. Untungnya dia ternyata memang baik-baik saja. Jadi dia bilang, ya memang harus bisa dikatakan bahwa saya itu sakit. Kepala saya sakit karena biar bagaimanapun saya pernah cedera kepala. Jadi ya memang agak sulit untuk saya ikut tes karena kondisinya leher saya sakit. Dan itu yang menurut tim agak mengkhawatirkan karena ketika dia cedera kepala di Portimao memang dia posting bahwa dia baik-baik saja. Tetapi ternyata setelah itu yang agak membingungkan dampaknya, dia ternyata nggak bisa ingat apa-apa. Dia bahkan nggak bisa bicara dengan benar. Dia sempat bengong lama. Jadi dia bilang, saya itu sempat yang apakah saya akan baik-baik saja atau tidak. Tetapi untungnya tahun ini adalah momen kelahiran saya kembali. Jadi karena dia sudah interview, artinya dia baik-baik saja. Itu yang menyenangkan gue. Nah, Ducati kemarin menguji aero baru, sasis baru. Sasis itu hanya diuji oleh Sichulas Marc Marquez, sedangkan aero diuji oleh Pecco dan Di Gia. Selain itu, mereka juga menguji sistem holeshot yang baru. Jadi yang menguji sistem holeshot yang baru ini adalah Di Gia dan Sichulas. Sichulas yang minta holeshot otomatis ini karena dia di balapan Jerez kemarin startnya jelek. Dia bilang itu gara-gara holeshot. Sementara Pecco lebih memilih pakai tuas manual karena menurut dia, tuas manual itu memastikan bahwa dia akan baik-baik saja karena dia nggak mau tergantung sama segala sesuatu yang otomatis. Sementara si Culas pengennya itu otomatis karena dia nggak mau ribet ke kiri ke kanan nyari tuas, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, kita mulailah dari emak Alex. Dia finish P10. Dia ini meskipun sudah menang di Jerez Test kemarin, itu saking dia bangga banget bahwa dia berhasil menang, pialanya dia tuh nangkring di atas motor selama tes Jerez. Jadi sebelum dia turun trek, nangkring disitulah pialanya dia di atas motornya. Jadi dia ini nggak dapat part apapun meskipun sudah menang. Makanya gue bilang kemarin perlu dipertanyakan apa alasannya Marc Marquez merengek minta mesin Desmo GP24. Alasannya adalah dia merasa lebih nyaman, Ducati lebih pro sama pengembangannya dia. Selain itu masih ingat ketika di Buriram tes gue bilang apa? Dia ngiri sama adeknya karena adeknya berhasil memimpin tes di 2 tes pramusim. Di tes Buriram, Marc Marquez yang mengambil alih. Tahu nggak Ma Alex bilang apa? Ya, saya memimpin tes Buriram sampai Marc Marquez mengatakan sebaliknya. Jadi, menurut gua, alasan dia memilih Desmo GP24 karena dia nggak mau disaingi oleh adeknya. Dia nggak mau mempelajari lagi Desmo GP25 yang masih meraba-raba itu. Di sisi lain, dia tahu adeknya bagus pakai Desmo GP24. Selain itu, faktanya sekarang adalah adeknya nggak dapat update apapun, paling nggak sampai tengah musim. Jadi ya kalau kalian dengar di Spanish GP part kedua kan dia bilang ya oke lah nggak masalah, kami akan belajar untuk puas dengan paket yang ada saat ini dan bagi saya ini masih motor terbaik saya sepanjang karir saya. Jadi Emak Alex ditanya lah, ya ini adalah akhir pekan yang istimewa, tidak mudah mencapai apa yang sudah kami lakukan kemarin, tetapi saya tidak mau berlebihan dalam hal perayaan. Toh lagi pula kita punya tes untuk hari Senin. Jadi hari ini di track, gripnya itu sangat tinggi, luar biasa. Biasanya kami punya pengaturan dasar untuk punya lebih banyak traksi, tetapi di sini traksinya udah terlalu banyak. Saking tracknya ngegrip banget. Jadi dalam kondisi seperti ini, kami justru kesulitan baik untuk membelokkan motor maupun untuk punya balance yang baik. Jadi kami memperbaiki elektronik agar siap menghadapi situasi seperti ini. Punya grip yang terlalu kuat juga adalah masalah bagi kami. Jadi kami membuat beberapa perubahan radikal untuk melihat arah mana yang harus diambil bila terjadi kasus seperti ini. Jadi dia justru mengambil apa yang terjadi di track untuk jadi bahan setupnya dia. Jadi ini akan dia pakai kalau dia ketemu track dengan grip yang sangat tinggi. Kurang lebihnya kayak gitulah kesimpulannya. Jadi dia bilang, hari Minggu adalah hari yang sempurna untuk kami. Kami meraih kemenangan pertama dan memimpin klasemen, tapi kami tahu bahwa kami tertinggal mungkin nggak 1 langkah dari Marc, tapi ya mungkin setengah langkah. Karena kalau 1 langkah artinya Desmo GP25 dengan Desmo GP24. Kalau setengah langkah ya bener, dia kan pakai Desmo GP 24,5. Nah, Marc Marquez ya mungkin 24,8 sudah kalau dia pakai sasis baru. Jadi dia bilang ya mungkin bukan 1 langkah, setengah langkah lah.
Tetapi Mark masih lebih kuat dan bisa melakukan beberapa hal dengan lebih baik. Sekarang kami akan fokus ke Lemang setelah di Harris, di mana dua trek ini bukanlah tempat yang secara historikal saya sangat kompetitif. Tetapi fakta bahwa di Harris saya bisa menang, ini akan menjadi dasar untuk berpikir bahwa apapun bisa terjadi di Lemang. Dan nanti akan ada balapan seperti Silverstone, Mugello, Aragon, di mana saya bisa melaju kencang. Jadi kami memikirkan kejuaraan balapan demi balapan. Nah, dibandingkanlah dia sama Jorge Martin, karena kan tim satelit nih, mana pakai motor bekas pula ya kan. Jadi dia bilang, Martin bukan menang hanya karena manajemen sirkuit. Ibarat kata mereka hanya mendasarkan performa mereka berdasarkan di sirkuit mana mereka biasanya cepat. Tetapi Martin itu memang sangat cepat dan dia punya bakat bawaan yang memang membuatnya menang di banyak momen. Kami sudah kompetitif memang di saat ini, tetapi dengan Mark ada di track itu masih belum cukup untuk bisa memenangkan gelar. Situasinya memang mirip dengan Jorge Martin, tetapi menurut saya itu tidak sama. Dia punya motor pabrikan. Nah, itu yang gue bilang, dia punya motor pabrikan. Gua loh, motornya motor bekas. Jadi saya selalu mengatakan yang sama. Motor ini bagus dan mereka punya sedikit lebih banyak keuntungan di beberapa momen yang meskipun tidak selalu. Ada sesuatu yang ingin kami capai yang akan membantu kami sedikit lebih konsisten di balapan panjang dan itulah yang mereka miliki. Tetapi ini tidak tergantung pada tim, ini juga bukan masalah anggaran. Nah, masalah anggaran apalagi? Ya duit. Jadi Emak Alex menyangkal bahwa ini nggak dapat part bukan masalah nggak ada duit, tetapi itu tergantung apakah Ducati punya peluang untuk memberikan kepada kami. Nah loh, jadi kan kemarin gue bilang, Gresini itu dapat part itu tergantung pada dua hal. Satu, Ducati apakah mau ngasih. Kedua, apakah Gresini punya duit untuk bayar. Karena Alex Marquez ini adalah si tim satelit, jadi harus satelit yang talangi semua partnya dia. Nah masalahnya adalah Ducati nggak mau kasih, jadi ya meskipun ada duit nggak bisa dibayar, nggak dapat. Nah gara-gara itu juga ditanyalah dia, oh berarti lu merasa dianaktirikan dong sama Ducati. Jadi dia bilang iya. Gini, saya selalu merasa sangat dicintai oleh Ducati, saya punya hubungan yang baik dengan seluruh Ducati. Gigi juga sangat jelas dan langsung sama seperti saya, kami memang punya masalah kami sendiri, kami sudah membicarakannya dan kami menyelesaikannya. Di Ducati, saya sebenarnya selalu merasa sangat dimanja. Jadi ya Ducati itu bertanya, apa yang menjadi masalah lu, apa kekurangannya, tetapi belum tentu dikasih part yang lu butuhkan. Kurang lebihnya kayak gitulah maksudnya. Jadi disayang, diperhatiin, tapi belum tentu dikasih apa yang lu butuhkan. Nah, kan secara otomatis dia kekurangan senjata nih kalau memang dia mau ambil gelar Jurdun. Jadi dia bilang, secara keseluruhan saya cukup bersyukur dengan awal musim ini. Karena saya tidak menyangka akan memulai musim seperti ini. Kami sudah menyamai jumlah poin yang saya peroleh sepanjang musim lalu. Saya tidak menyangka saya bisa memimpin klasemen di balapan kelima menjelang Lemang. Dalam tahun yang panjang ini dengan 22 seri, ada sirkuit yang akan membuat saya kesulitan dan akan ada akhir pekan di mana saya tidak bisa melaju dengan baik. Saat itulah Anda harus berkepala dingin dan tetap tenang. Kita tidak boleh membiarkan hal-hal seperti ini terjadi seperti yang terjadi di tahun lalu. Karena setelah crash di Aragon, saya sempat kehilangan jati diri saya sekitar 4 akhir pekan, 4 seri. Jadi yang dimaksud Aragon ini adalah ketika dia clash sama Peko, masih ingat? Itu adalah awal mula gua menyebut dia sama Alex. Nah, ditanyalah dia soal ban barunya Michelin. Nah, ini lumayan panjang loh dia bahas. Jadi dia bilang, ya secara jujur saya justru merasakan sensasinya tidak lebih baik dibanding yang di Barcelona. Karena kan di Barcelona mereka menguji ban baru juga kan. Nah di situ para rider suka sama ban baru itu. Nah kompon baru ini Alex Marquez nggak terlalu suka. Jadi dia bilang sensasinya sedikit kurang positif dibandingkan dengan yang di Barcelona, di Malaysia atau di Thailand. Bahkan dengan ban yang di Misano, nah di Misano kemarin kan mereka sepakat semuanya suka sama itu ban. Alex bilang bahkan yang di Misano itu lebih baik. Jadi saya tidak tahu kenapa ban yang di sini berbeda. Selain itu saya juga tidak tahu apakah kami akan menggunakannya tahun depan atau tidak. Nampaknya Michelin masih berusaha untuk melihatnya dengan jelas. Di sini kami memiliki lebih banyak masalah karena jenis tikungannya berbeda. Saya pikir jika mereka membawa ban itu ke Aragon, mereka akan memutuskan
memutuskan di sana apakah akan menggunakannya di tahun depan atau tidak. Karena sulit untuk membuat prediksi. Bagi saya, ban ya tetap ban. Ketika Anda berada di belakang seseorang, bannya akan memanas dan itu memuai. Dan pada saat yang sama, kalau mereka bisa memperbaiki ban yang seperti itu, ya oke, mungkin kita bisa mempertimbangkannya. Karena kalau dipikir-pikir toh dalam 2 tahun lagi kita akan mengganti pemasok ban. Jadi saya tidak tahu berapa banyak yang Michelin ingin investasikan dalam hal ini. Karena menurut dia gini loh, kan lu bakal diganti sama Pirelli tahun 2027. Terus ngapain? Ada lagi ban baru, ada lagi ban baru, ada lagi ban baru. Yang ada ridernya yang pusing. Jadi dia bilang ini adalah salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh setiap orang di tim ketika kami berbicara internal. Saya tahu bahwa Michelin profesional dan akan mengerjakannya, tetapi ya ini tetap bisnis. Jadi memang gosip berhembus sepoi-sepoi di antara para rider-rider. Mereka mempertanyakan kenapa tahun ini semuanya itu lebih nano-nano. Entah mereka bilang, oh ya itu bannya masih sama, oh ya ini alokasinya ganti-ganti. Pada dasarnya rider itu pusing dengan ban. Misalnya kayak gini, tahun depan mereka akan pakai ban depan baru. Tapi toh tahun depan pun beda sirkuit, karkasnya tetap akan berbeda. Jadi bukan ban depan yang standar itu akan menjadi standar akan dipakai selama musim, enggak. Beda sirkuit akan lagi beda karkasnya. Nah itu yang bikin rider pusing. Ya kalau lu nyuruh kita menguji ban, masalahnya adalah kalau beda sirkuit beda lagi karkasnya. Nah terus yang diuji kemarin itu kemana? Kurang lebihnya kayak gitulah. Makanya Alex Marquez itu yang bingung. Dia bilang semua orang di tim itu mempertanyakan kenapa ban baru lagi, ban baru lagi, ban baru lagi. Nah ini kapan dipakainya? Apakah mau dipakai? Sebanyak itu yang dipakai, itu dipakainya kapan? Padahal sudah tahu bahwa tahun 2027 kalian udah nggak bakal di sini. Jadi ngapain buang-buang duit dengan ban baru lagi untuk diuji? Satu itu aja supaya kita sudah tahu ini barang, oh kita sudah tahu prediksinya seperti apa. Ya kalau ganti-ganti juga ridernya kan pusing. Kurang lebihnya kayak gitulah. Nah, Permen Aldegar, dia ini P7 setelah crash di Jerez kemarin. Jadi dia bilang, ya saya hanya mencoba mengumpulkan beberapa kilometer lagi dengan ngider-ngider karena dia nggak dapat part baru. Jadi dia bilang setelah crash akhir pekan, tubuh saya tidak dalam kondisi 100%, tapi saya puas dengan apa yang sudah saya lakukan. Kami berlatih untuk bersiap ke Lemang. Dengan harapan kami punya setup motor yang terbaik meskipun trek Perancis bukanlah salah satu trek favorit saya. Angin mendistorsi nilai-nilai yang ada di trek dan tidak memungkinkan kami untuk bisa memacu motor dengan keras, tetapi saya tetap senang. Seperti yang saya katakan, fokusnya ada pada setup dan solusi yang berbeda dibandingkan dengan yang digunakan ketika balapan. Tetapi sebagian besar orientasinya adalah pada jumlah lap. Jadi kami membuat beberapa perubahan kecil agar tidak kehilangan arah dan tetap mendapatkan sensasi yang bagus. Saya terbukti bisa cepat saat memacu motor, tetapi yang terpenting adalah apa yang terjadi di kelanjutan musim ini. So ditanyalah dia, lu kan punya kepala kru, kan mantan kepala krunya Marc Marquez tuh. Berarti sebenarnya lu lebih gampang untuk meniru setupnya Marc Marquez ketika dia masih di Gresini. Atau kalau enggak lu sisa nyontek ke sebelah yang baru menang kemarin. Jadi dia bilang, setiap pembalap punya riding style-nya sendiri dan setiap orang harus bekerja untuk dirinya sendiri dan punya arah pengembangannya sendiri. Jelas memang Anda bisa membuat perbandingan, tetapi saya ingin fokus pada diri saya sendiri dan saya tidak mau melihat orang lain. Saya harus mengatakan bahwa motor saya memang sangat mirip dengan Marc Marquez, tetapi ini bukan karena saya ingin menirunya. Di MotoGP ada banyak hal yang harus diperhatikan, tetapi pada saat yang sama Anda harus mengandalkan bantuan dari para teknisi dan itulah yang membuat saya sampai di tempat saya sekarang. Jadi saya mencoba menyesuaikan gaya berkendara saya dengan mencoba meningkatkan daya angkat motor di trek. Katakanlah di sini kami sangat kompetitif, tetapi kami juga harus memikirkan masa depan. Kurang lebihnya kayak gitulah intinya. So kita pindahlah ke Di Gia. Di Gia ini sempat crash, jadi dia ini menguji aero baru dan gua nggak tahu apakah hose shot dia diganti menjadi tombol apa gimana.
karena menurutnya dia itu disuruh sama papi peri gigi untuk menguji. Jadi dia bilang, hari ini saya mengerjakan beberapa part yang dibawa oleh Ducati, salah satunya ternyata membawa sebuah peningkatan dan saya harap saya bisa memakainya di Lemang. Kami juga fokus untuk bekerja sama dengan kepala kru dan teknisi elektronik. Tujuannya adalah untuk memahami arah pengembangan yang harus diikuti agar bisa memiliki dasar pengembangan yang kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak kami miliki ketika balapan. Bahkan kami seringkali melakukannya dengan cara coba-coba dan itu ternyata berhasil membuat kami cepat dan kompetitif. Jadi ditanya, kenapa lu nggak bikin time attack? Jadi dia bilang, kami tidak memerlukan time attack karena kami punya prioritas lain. Nah ini sama dengan Peko juga nggak bikin time attack dia. Cuma si Culas yang berisik sama time attacknya dia. Jadi ditanya lah dia, lu crash kenapa? Saya crash karena angin kencang yang bertiup. Jadi saya mencoba mengerem seperti biasa, tapi saya kehilangan kendali motor. Butuh beberapa detik bagi saya untuk memahami apa yang terjadi, tetapi kemudian saya melihat payung yang ada di samping-samping sirkuit, payungnya Marshall itu terbang semua. Untungnya tidak terjadi apa-apa meskipun crashnya terjadi dengan cepat dan saya juga tidak terluka. Jadi ditanya, nah kalau crash begini berarti lu apakah bisa melakukan pengujian setup? Jadi dia bilang, ya kalau soal pengujian setup ya masih bisa. Kami punya banyak hal-hal lain yang harus dilakukan. Kami tidak memerlukan perubahan besar karena saya merasa sangat baik ketika saya mengendarai motor. Saya cukup percaya diri. Satu-satunya hal yang harus saya lakukan adalah memaksimalkan performa. Nah ditanyalah dia soal tuas whole shot itu. Jadi bilang ini adalah salah satu inovasi yang dibawa oleh Ducati, tetapi belum jelas apakah ada peningkatan atau tidak soal itu tuas whole shot. Karena itu kan jadinya otomatis. Jadi selebihnya tanya Gigi aja lah itu akan seperti apa. Karena kalau mau dijelaskan ke Anda mungkin saya perlu tulis karena saya sendiri juga nggak ngerti mau bilangnya gimana. Kami perlu waktu untuk memahami apakah ini akan berguna bagi kami atau tidak. Karena itu belum jelas apakah perlu untuk kami atau enggak. Kurang lebihnya kayak gitulah. Karena yang minta itu Marc Marquez, jadi ya dibikinin. So kita pindahlah ke Peko. Peko ini finish P17 dibandingkan dengan teammate-nya yang P1. Oh, bumi dan langit. Jadi dia nggak menguji sasis baru, dia juga nggak menguji aero baru. Aero baru ini adalah aero mangkok yang sebenarnya gue sudah lihat ini di Sepang ketika Peko mengujinya di Desmo GP25. Tapi sejak itu udah nggak pernah dipakai karena di Buriram mereka sudah fokus ke Desmo GP24. Kurang lebihnya kayak gitu. Pokoknya dilepas sama Peko ketika di Sepang. Nah ini diuji sama Marc Marquez, sementara Peko tetap pakai aero biasa yang dinosaurus itu. Jadi dia bilang ya pengujiannya berjalan lancar meskipun kami tidak bisa melakukan uji setup karena anginnya kencang sekali. Ini adalah keterbatasan yang sedikit mengganggu saya karena ketika kami mencoba menyeimbangkan motor dengan cara yang berbeda untuk membantu saya di tikungan cepat, angin justru bertiup kencang. Jadi hembusan angin kencang ini tidak memungkinkan saya untuk benar-benar memahami perbedaan dalam semua hal yang kami uji. Jadi kami harus kembali ke setup dasar dan saya berkonsentrasi pada beberapa part baru yang sebenarnya sudah digunakan Marc sejak awal tahun hanya untuk menyamakan pendapat. Jadi ditanyalah soal itu aero. Kan udah gue bilang dia sempat menguji itu di tes Sepang tapi dia nggak pakai di tes Thailand. Jadi dia bilang iya saya melepaskannya karena terjadi sedikit kekacauan ketika pengujian di Thailand. Kan di Thailand hari pertama gini, tes Buriram itu kan 2 hari. Tes pertama semua datanya hilang jadi dia nggak ngerti mesti diapain. Jadi dia mulai dari awal di hari terakhir itu pun udah boro-boro memutuskan untuk pakai Desmo GP24. Jadi ya memang amburadul lah tes dia di Buriram kemarin. Jadi dia bilang, ya saya sudah nggak pakai lagi ketika di Buriram karena sempat terjadi kekacauan dan itu membuat saya tidak memungkinkan untuk mengujinya. Jadi ya memang di antara beberapa part yang kami uji, ada beberapa yang positif yang akan saya gunakan di Lemang nanti. Sementara part-part lain yang saya tidak sukai mungkin akan kami uji lagi di Aragon. Tapi secara keseluruhan ini adalah hari yang positif dan saya senang karena kami menyetujui 2 part baru yang menurut saya akan membantu. Jadi ditanyalah dia emang part mana, kan itu bukan sasis toh. Jadi dia bilang ya sulit untuk mengatakannya tetapi ini bukan tentang sasis. Marc yang lebih nyaman dan lebih baik dari saya mengujinya sementara saya tidak melakukan pengujian karena saya tidak dalam kondisi yang tepat untuk melakukannya. Sampai saya menemukan perasaan saya lagi di atas motor, saya tidak bisa mencoba elemen-elemen apapun yang mengubah dinamika motor terlalu banyak. Adalah keputusan yang tepat untuk dia
dia yang mengujinya, sementara saya berkonsentrasi pada hal lain. Nah, ditanyalah dia soal tangki. Jadi yang menguji tangki adalah Aprilia dan Ducati. Jadi kan kemarin ketika di sprint race dia kan mengeluhkan soal tangki bahan bakarnya yang bikin dia geol-geol, nggak bisa nyalip sama sekali. Jadi adalah itu tangki. Jadi dia bilang, kami nggak sempat mencoba karena saya punya banyak tugas yang harus saya selesaikan dan ada prioritas. Sayangnya tangki itu bukan prioritas saya. Jadi saya belum menguji dan saya juga lebih suka menguji komponen yang sudah digunakan oleh Marc Marquez dan saya belum punya. Saya berharap bisa menguji tangki baru di masa mendatang, tetapi itu tidak mudah karena peraturan mengatakan tangki harus berkapasitas 12 liter dan tidak mudah memasukkannya ke dalam ruang motor yang kami miliki. Jadi kita lihat saja nanti, meskipun ya saya harap saya bisa pakai. Jadi dia punya tangki baru yang tujuannya adalah bikin dia merasa lebih nyaman ketika balapan di sprint race. Masalahnya adalah kapasitasnya harus sama, kan ada aturannya. Jadi ya makanya Peko bilang ini yang harus dipikirkan adalah bentuk tangkinya, berarti karena kapasitasnya harus sama. Nah, ditanyalah soal itu aero mangkok itu. Jadi dia bilang, ya saya melepaskannya selama akhir pekan karena saya mengalami crash di hari Sabtu pagi. Lebih baik melanjutkan dengan aero yang ada dan fokus pada hal lain, karena memakai dua jenis aero yang berbeda itu bisa mengubah feeling di atas motor. Jadi dia memutuskan tetap pakai tailpiece-nya dia daripada dia pakai dua aero lalu pusing sendiri. Jadi dia tetap pakai aero Pokemon dia, sementara aero mangkok itu dipakai oleh Marc Marquez. Nah, ditanyalah dia soal batal menguji setup gara-gara angin kencang. Jadi dia bilang, angin kencangnya itu dari belakang. Jadi di trek lurus ketika Anda mau berbelok, alih-alih Anda berbelok, Anda keterusan. Itu juga yang terjadi di tikungan 6. Di tikungan 6, Anda akan merasa sulit untuk tetap berada di trek, tetapi kalau Anda berhasil berada di trek, Anda akan baik-baik saja. Nah, ditanyalah dia soal tuas whole shot yang baru. Jadi dia bilang, ya kami selalu mencoba hal-hal yang baru untuk membantu kami bisa start lebih baik. Tetapi katakanlah saya harus fokus pada part lain daripada saya fokus kepada cara saya start. Karena bagi saya butuh waktu terlalu lama untuk bisa terbiasa dengan hal-hal baru seperti ini. Katanya itu bisa membantu kami di masa depan untuk bisa start lebih baik. Tetapi saat ini menurut saya kami sudah bisa start dengan cepat. Meskipun dengan yang biasa-biasa saja, yang mana kami mengalahkan rekor di setiap akhir pekan dengan tuas whole shot seperti itu. Jadi saya memutuskan tetap memakai part whole shot yang saya punya sekarang. Untungnya kita punya Michel Pirro yang bisa menguji tuas baru ini untuk membuatnya di versi definitif. Kalau kalian bertanya sampai kapan saya mau menggunakan cara manual ini alih-alih pindah ke elektronik yang lebih otomatis, jawabannya adalah selama saya bisa. Karena saya sudah menggunakannya sejak saya bergabung di MotoGP dan saya lebih menyukainya karena punya posisi yang lebih netral dan lebih mekanis. Sementara ketika saya menguji yang elektronik, saya tidak terlalu menyukainya karena itu terlalu langsung dan terlalu otomatis. Karena posisi netralnya adalah secara elektronik. Jadi ya sejauh ini Marc Marquez yang akan memakai tuas whole shot yang baru itu. Sementara Peko ya tetap dia pakai seperti biasa. Nah, ditanyalah dia soal ban depan barunya Michelin. Jadi dia bilang, iya, saya sempat menguji ban depan baru. Saya rasa itu adalah kompon J yang lebih lembut tetapi untuk suhu yang lebih tinggi. Saya sih suka karena menurut saya sangat mirip dengan ban medium yang biasanya digunakan di akhir pekan balapan dan bisa bekerja dengan baik karena punya stabilitas yang baik dan gripnya juga lebih baik untuk menikung. Mereka melakukan pekerjaan yang baik menurutnya Peko. So kita pindahlah ke Marc Marquez. Dia memimpin Jerez Test. Jadi dia bilang ini adalah pengujian yang sangat panjang dengan beberapa part yang harus dicoba. Beberapa diantaranya adalah komponen yang sudah diverifikasi di Thailand dan sensasinya bagus. Sasisnya sih biasa aja, sementara tuas kecil yang Anda bisa lihat di sebelah kiri itu digunakan untuk mengaktifkan whole shot di bagian belakang. Sebelumnya tuas itu ditempatkan di posisi lain, tetapi menurut saya itu mengganggu saya dan saya memutuskan untuk memindahkannya. Tidak seperti Peko yang membiarkannya tetap ada di tempatnya.
Selebihnya, saya mencoba ban Michelin baru dan beberapa solusi baru dalam hal elektronik dan memverifikasi ulang beberapa solusi dari tes pramusim yang belum memberikan jawaban yang jelas dan berhasil di sini. Kami juga fokus pada hal yang meningkatkan performa tanpa menghilangkan dasar setup yang kami miliki. Menurut para teknisi, ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan, tapi secara keseluruhan itu tidak mengubah sensasi saya di atas motor. Bagaimanapun ini adalah pengujian yang rumit yang perlu dikonfirmasi kembali. Ditanyalah dia soal bannya, ya saya sih cuma fokus pada kompon karena saya tidak tahu karkas mana yang akan diadopsi di tahun 2026. Juga mengingat akan ada perubahan pemasok ban mulai tahun 2027. Kalau memang diperlukan, saya akan mengujinya lebih lanjut untuk mendapatkan ide dan memberikan pendapat saya pada Michelin. Jadi, saking banyaknya itu ban baru yang diuji dari Misano kemarin, terus ke Barcelona, terus ke Sepang, lalu ke Thailand. Nah, sekarang di sini itu ternyata beda-beda. Jadi itu agak memusingkan untuk para rider dan Marc Marquez sendiri bilang ya kalau memang diperlukan saya akan mengujinya secara khusus hanya untuk memberikan ide dan masukan kepada Michelin. Maksudnya gini, dia akan menyediakan waktu mungkin ya sepanjang 1 jam untuk menguji semua ban yang dikeluarkan Michelin gitu. Alih-alih itu cuma satu biji, yang para rider pun pusing ini sebenarnya apa gunanya, kurang lebihnya kayak gitulah. Nah, selama tes Jerez, ternyata dia sempat ngintilin Pecco. Ditanyalah dia, lu kenapa ngintilin Pecco? Ada apa? Jadi dia bilang, ya itu cuman kebetulan. Dia melaju dengan kecepatan 1 menit 39 detik dan saya melaju dengan kecepatan 1 menit 37 detik. Jadi saya mengejarnya dan melewatinya, tapi itu bukan rencana saya untuk ngintilin dia. Nah, kemarin kan udah gue bilang di Spanish GP part kedua bahwa Marc Marquez akhirnya memperbaiki kata-kata dia soal dia nggak ngerti kesalahan apa yang dia lakukan sampai dia crash di Jerez kemarin. Padahal di footage-nya Ducati, dia memang sudah tahu bahwa dia salah. Tapi dia ngomong ke Giorno, dia bilang, gue nggak tahu gue salah apa. Gue masih mending di Austin kemarin gue tahu salahnya apa. Tapi crash kali ini gue nggak tahu gue salah apa. Padahal sama Rigamonti dia bilang, gue bikin salah. Jadi dia memperbaikinya meskipun dengan gaya-gaya ngeles. Jadi dia bilang, itu adalah kecelakaan yang mestinya saya bisa hindari karena kecepatan yang berlebihan. Dan saya sadar akan hal itu. Saya melebar dan mencoba mempertahankan line saya. Itu adalah tikungan kiri di mana saya merasa sangat nyaman. Sebenarnya ini adalah crash pertama saya jenis seperti ini musim ini. Jadi dia crash di tikungan kiri yang dia tahu bahwa mestinya dia bisa bagus di situ. Jadi dia bilang, saya terlalu yakin bahwa saya bisa melakukannya dan kehilangan paling banyak beberapa per 10 detik. Tetapi saya salah karena ternyata itu tidak aman sebagaimana yang terlihat jelas di telemetri yang dianalisa dengan tenang. Lain kali saya harus lebih berhati-hati. Apakah saya kesal pada diri saya sendiri? Tidak. Karena hal-hal seperti ini terjadi, tentu saja ini membebani saya terlepas dari performa saya dan fakta bahwa di klasemen saya sudah berada kembali ke posisi kedua. Tetapi yang lebih membebani saya adalah masalah saya ada di satu titik. Alasan untuk situasi ini adalah bahwa saya sudah membuat kesalahan penting yang harus dihindari jika Anda ingin memperjuangkan gelar juara dunia. Meskipun demikian, kecepatannya ada. Meskipun ya, ada saat-saat di mana itu tidak terlalu konsisten. Bahkan jika tahun ini adalah tahun di mana saya mengalami paling sedikit crash, faktanya di hari Minggu saya mencetak 2 angka 0. Ya menurut gue bukan 2 angka 0 sih, 1 angka 0 doang karena kan dia finish P12 kemarin masih adalah poin dibawa pulang. Beda cerita dengan di Austin kemarin, dia memang 0 beneran 0 besar. Nah, ini dia ngelesnya dia. Kemarin sore saya mencoba memahami alasan kenapa saya terjatuh. Dan saya mencoba mengingatnya kembali, mengulang-ulangnya kembali agar tidak mengulanginya lagi di masa depan. Hal baiknya adalah tes ini langsung dijadwalkan di hari berikutnya yang bisa membantu saya untuk mengkonfirmasi apa yang terjadi. Dan faktanya perasaan baik itu ada dan kami selalu cepat hari ini. Nah, ditanyalah dia soal adanya yang nggak dapat part sama sekali. Nah, ini kan gue bilang, karena dia membuat Ducati memilih mesin yang sama, mau nggak mau para satelit yang pakai motor bekas ini dikorbankan. Beda cerita kalau para Ducati ini memakai Desmo GP25 yang benar-benar
mesin baru, sama Alex pasti dapat part baru. Pasti, karena mereka beda mesin. Nah, masalahnya karena mesinnya sama, yang nggak bisa segampang itu dapat part baru jadinya para satelit. Jadi, dia punya pembelaannya sendiri. Dia bilang, oh itu bukan urusan gua, itu kan pabrikan yang memutuskan. Saya tidak ikut campur dalam masalah ini. Saya adalah saya, dia adalah dia. Gracie ini punya perjanjian kontrak dengan pabrikan, dan saya juga punya perjanjian kontrak saya sendiri. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dengan basis motor yang dia miliki, dia sudah melakukan pekerjaan yang hebat dalam hal apapun. Desmo GP24 punya dia itu sangat mirip dengan Desmo GP25 yang kami pakai ya, karena itu kan 24,7. Karena itu sebagai rider tim pabrikan, kami harus terus bekerja untuk meningkatkan motor kami dan menciptakan lebih banyak margin. Dalam hal apapun, dia sudah berkendara dengan sangat baik dan cepat, dan saya bangga dengan apa yang dia lakukan. Intinya adalah dia tahu bahwa pabrikan itu akan nahan part untuk adiknya karena mesinnya mereka sama. Jadi sejak awal dia mestinya tahu soal ini. Meskipun ya kemarin setelah balapan di Jerez, dia bilang, kalau tahun lalu ketika gua menang, gua langsung dapat part baru. Iya, itu karena motor lu beda sama motornya pabrikan, beda mesin. Nah sekarang motor lu kan sama dengan motornya para satelit. Ya jelas pabrikan gak bakal mau kasih part baru ke adik lu. Ya adiknya juga ya seperti biasa lah, woles. Pasrah. Jadi dia bilang, ya meskipun kami gak tertinggal satu langkah, karena kalau satu langkah artinya beda 1 tahun kan mesinnya. Ya setengah langkah lah, tapi ya kami belajar puas dengan paket yang kami miliki. Mau diapa lagi ya, kayak gitulah. Nah, Papi Tardosi ini sempat nggak dapat interviewnya ketika di Jerez Test kemarin kan dia langsung tutup pedok. Tapi akhirnya muncullah interview itu. Jadi dia bilang, hubungan antara Marc Marquez dengan Pecco itu sangat membantu Gigi Dalinya dan para insinyur dalam mengembangkan motor. Tidak seorang pun menduga bahwa hal seperti ini akan berhasil, tetapi ternyata itu berhasil. Mereka adalah dua orang yang cerdas, yang tahu bahwa bekerja sama bisa membuat semuanya berjalan lebih cepat. Jadi Papi Tardosi setelah sesi pertama Jerez Test kemarin itu memang sempat membuat pernyataan bahwa dia bilang Marc Marquez itu menguji sasis baru dan swing arm baru, sementara Pecco itu fokus kepada balance-nya motor. Dan Gigi Dalinya akan memutuskan apakah akan meneruskan semua part yang diuji oleh Marc Marquez ini ke Pecco Bagnaia di sore hari. Ujungnya Pecco nggak menguji apapun karena sore hari berangin. Itu intinya. Jadi, setelah tes, inilah yang dikatakan oleh Papi Tardosi. Selama hari pengujian, Marc Marquez lebih banyak melatih bagian depan motornya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya saat memasuki tikungan. Mengingat Marc Marquez itu pengeremannya adalah pengereman ban depan. Sementara Pecco Bagnaia melanjutkan pengujiannya tentang keseimbangan umum pada motornya yang selama ini membuatnya kurang puas selama akhir pekan. Untuk soal Papi Peri Gigi yang mengkritik Pecco, kalian baca aja lah di blog ya, karena ini udah kepanjangan. Itu aja podcast kita kali ini. Gue tau ini panjang banget, kayaknya 3 jam, 1,5 jam jadinya. See you next time guys di Friends GP. Bye bye.